Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah keterampilan bahasa yaitu Bapak Dindin Ridwanuddin MPD, dan teman-teman sekalian yang semoga selalu dilancarkan dalam pembelajarannya. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok yang akan membimbing, yang akan memandu jalannya pada perkuliahan hari ini. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu kepada Saudari Ainun. Padanya dipersilakan. Lanjut tidak? Baik, yang pertama yaitu tentang aneka situasi pelibat menyimak, yang di dalamnya terdapat menyimak dalam kehidupan dan kurikulum, petunjuk, keterangan, pengumuman, percakapan dan diskusi, laporan, dan radio. Lanjut aja ya. Menyimak dalam kehidupan dan kurikulum. Bahwa kegiatan menyimak menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dinegosiasi. Misal, ketika seorang pendidik sedang melakukan penyampaian materi dan pendidik menuntut peserta didik untuk dapat memecahkan suatu masalah dari penyampaian materi yang telah disampaikan oleh seorang pendidik, maka dengannya peserta didik diharapkan dapat memahami, yaitu dengan cara menyimak dan membaca. Sedangkan jika dalam kehidupan sehari-hari, menyimak sudah termasuk ke dalam sesuatu yang penting bagi seseorang untuk dapat sigap atau akselerasi dalam bertindak. Dapatkan sebuah informasi, seseorang diharapkan dapat memahami dengan cara menyimak dan membaca, agar apa yang telah ia dapatkan dari informasi tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Lanjut 3. Selanjutnya yaitu terdapat 5 penemuan Profesor Brown tentang penyimak jelek, yang dimana ketika Profesor Brown dan Profesor Bell sedang menyelesaikan suatu tentang pemahaman menyimak. Nah, dari situlah Profesor Brown bersama yang jelek di antaranya yaitu mereka yang terlalu banyak mencatat secara terperinci, yaitu mereka yang terlalu terlibat seluk-beluk mekanisme kegiatan kerangka kuliah hingga mereka melupakan bagian dari kerangka kuliah tersebut. Selanjutnya yaitu mereka yang tidak sanggup mengatasi gangguan-gangguan atau noise, yaitu pastikan di dalam menyimak ada gangguan-gangguan yang jiwa argumentatif, yang dimana ketika si pembicara sedang menyampaikan materi, si pendengar ini malah sibuk untuk mencari argumentasi si pembicara, dan alhasil dia tidak konsentrasi untuk menyimak. Selanjutnya, mereka yang berpura-pura menarik perhatian. Ini sering terjadi di sekolah-sekolah ataupun dimanapun. Jadi para penyimak ini terlihat sedang memperhatikan si pembicara, tetapi sebenarnya ia tidak memahami apa yang dibicarakan oleh si pembicara tersebut. Yang materi yang dibicarakan oleh pendidik. Nah, ini
yang dimaksud dari yang kelima ini kurang minatnya dalam mendalami materi, dan itu akan menjadi kendala dalam proses kegiatan menyimak. Lanjut, Ija. Selanjutnya, menyimak merupakan suatu aspek keterampilan berbahasa yang dapat kita kembangkan di latihan terpimpin, menjauhkan faktor penyebab penyimak yang jelek, yang 5 tadi, dan meningkatkan atau memperkaya kosakata, dan meningkatkan pengenalan kata-kata dengan mata. Lanjut, Ija. Nah, selanjutnya yaitu petunjuk. Contohnya, setelah diperiksa, pasien harus dapat menyimak petunjuk dari dokter. Yang kedua yaitu keterangan, uraian untuk memperjelas sesuatu agar dapat mendapat suatu pemahaman yang lebih optimal dari informasi tersebut. Contohnya, dengan antusias para mahasiswa menyimak dari hitungan melalui lisan atau tulisan. Contohnya, ujian nasional telah usai dan tiba saatnya para mahasiswa menyimak pengumuman kelulusan. Lanjut, Ija. Selanjutnya yaitu percakapan dan diskusi. Percakapan merupakan aktivitas umum dari tipe komunikasi lisan, karenanya jelas menuntut banyak kegiatan menyimak. Percakapan dan diskusi dapat menjadikan kita anggota masyarakat yang aktif, yang reseptif, yang responsif, yang atentif, yang terbuka menerima pendapat dan pendirian orang lain. Lanjut, Ija. Selanjutnya yaitu laporan dan radio, yang dimana laporan merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab penting. Alangkah baiknya jika dalam kehidupan sehari-hari, misalkan seorang anak dapat selalu melaporkan kegiatan sehari-harinya, itu supaya agar dapat meningkatkan keterampilan berbahasanya, khususnya pada keterampilan berbicara dan menyimak. Nah, pada kehidupan modern ini kegiatan menyimak lebih meningkat, bisa kita tingkatkan dari radio, bisa kita dari HP. Nah, itu termasuk ke dalam kegiatan menyimak sekunder, yang dimana kegiatan menyimaknya itu secara kebetulan. Lanjut, Ija. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pembahasannya dibuatkan oleh ya, pembahasan kedua yaitu aneka pengalaman audio pemertinggi kemampuan menyimak. Next. Pertama, kita akan terfokus pada sudut pandang seorang guru. Jadi bagaimana seorang guru melakukan hal tersebut? Yang pertama yaitu melakukan atau membiasakan bicara dengan memperkenalkan bunyi atau intonasi. Intonasi di sini maksudnya tekanan-tekanan ketika berbicara, sehingga peserta didik dapat memperhatikan guru. Kemudian, membuat petunjuk yang ada kaitannya dengan kegiatan kelas. Kemudian, memberikan kalimat contoh yang memancing respon peserta didik, entah itu respon sebuah pertanyaan, saran, ataupun sanggahan. Yang keempat, menceritakan dongeng baik fiksi atau non-fiksi. Dengan ini, peserta didik dapat terbiasa dengan kegiatan menyimak. Kira-kira kisah apa yang disampaikan dan pesan apa yang terkandung di dalam cerita tersebut. Kemudian membacakan suatu paragraf, entah itu paragraf narasi, diskusi, argumentasi. Dari paragraf tersebut, peserta didik dilatih untuk mencari ide pokok. Kemudian memperagakan atau menirukan sebuah dialog sehingga peserta didik bisa terlatih untuk berbicara. Maksud di sini adalah berdialog dengan peserta didik yang lain. Bercerita tentang keadaan yang terjadi, baik tentang diri sendiri ataupun orang lain. Ketika siswa dilatih untuk menceritakan yang terjadi terhadap dirinya atau lingkungan sekitarnya, itu akan melatih pikiran peserta didik untuk berkembang sehingga kemampuan mengingatnya itu dapat terasah. Kemudian memberikan
suatu ceramah mengenai aspek kebudayaan, kemudian mempersiapkan bagi mereka komposisi tertentu. Bagi mereka di sini maksudnya seorang peserta didik yang memiliki kelebihan, kemudian guru memberikan komposisi. Kemudian menyambut para tamu atau mengajak seseorang yang datang baik di forum kita ataupun dimanapun, sehingga orang tersebut dapat ikut serta dalam percakapan. Kemudian meminta mereka ikut serta dalam kegiatan praktek yang praktis. Menentukan suatu situasi yang sedang terjadi, baik itu di kelas, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, dengan siswa melatih menilai situasi apa yang sedang terjadi, maka kemampuan simaknya terlatih. Nah, kemudian ada di sini yang kedua itu pada para siswa lainnya, yaitu memberi petunjuk atau mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, memberikan rangkuman-rangkuman, atau menceritakan aneka kejadian atau insiden. Contohnya seperti mereka lihat apa atau mereka melihat kejadian apa di perjalanan menuju sekolah. Seperti itu. Terus yang ketiga ada turut serta mengambil bagian atau peranan dalam suatu dramatisasi atau dialog. Yang keempat, menyimak para pembicara yang diundang dari luar atau personalia sekolah. Yang kelima, menyimak pada rekaman-rekaman bahkan ucapan struktur atau kosakata. Yang keenam, menyimak pada rekaman fotograf pelajaran-pelajaran yang sama dan berulang-ulang. Yang ketujuh, ikut serta dalam percakapan di telepon. Dan kedelapan, mewawancarai atau mengadakan tanya jawab dengan orang-orang tertentu. Kemudian yang terakhir itu turut berpartisipasi dalam kelompok diskusi. Selanjutnya. Aneka kegiatan peningkat daya simak di sini ada 4, yaitu menyimak konservatif. Nah, menyimak konservatif ini demi perbaikan peningkatan serta kemajuan dalam menyimak konservatif, kita dapat memanfaatkan berbagai prosedur yang ada. Yang pertama itu ada menyiagakan atau meminta anak-anak bersiap untuk keperluan perbaikan serta peningkatan dengan jalan mendiskusikan. Kemudian ada mengadakan norma atau standar bagi penyimak yang sopan santun dan untuk menjadikan seseorang konversionalis yang pandai dan lincah bercakap. Nah, kemudian ada membuat rekaman percakapan kelas serta menerapkan norma-norma yang telah ditetapkan. Yang kedua di sini ada menyimak apresiatif, yaitu kegiatan menyimak yang digunakan untuk memahami dan menghayati penuturan lisan. Ada 2 aspek yang harus diperhatikan, yaitu keresponsifan dan pengembangan cita rasa. Yang ketiga ada menyimak eksploratif, kegiatan menyimak dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Nah, dalam kegiatan menyimak ini, penyimak menyiagakan perhatiannya untuk menemukan yang pertama hal-hal baru yang menarik perhatian, informasi baru mengenai suatu topik. Seperti itu. Strategi menyimak eksploratif. Di sini yang pertama ada menentukan ide pokok wacana, yang kedua kita menyimak detail wacana, kemudian mencatat info penting, lalu mengelompokkan informasi. Manfaat melakukan menyimak eksploratif, yang pertama kita jadi menemukan gagasan baru, informasi baru, topik baru, serta unsur bahasa yang bersifat baru. Menyimak konsentratif. Nah, kegiatan menyimak konsentratif ini dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Kegiatan yang cakup diantaranya mengikuti petunjuk, mencari hubungan antar unsur dalam menyimak, mencari hubungan kuantitas dan menyimak, mencari urutan butir-butir informasi penting dalam kegiatan menyimak, mencari urutan penyajian dalam bahan menyimak, mencari gagasan utama dari bahan yang telah disimak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Pembahasan selanjutnya itu yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu tentang dialog dan dialog, hakikat perhatian, faktor yang mengaruhi perhatian menyimak. Dialog di sini merupakan suatu situasi kelompok 2 orang atau kelompok kecil yang masing-masing
memperoleh giliran bicara, tapi tidak seorang pun menyimaknya. Sedangkan dialog yang sejati melibatkan penyimakan kepada orang lain, seperti halnya pada diri sendiri. Dialog menuntut rancangan atau pendekatan terbuka, suatu kesediaan menaruh perhatian kepada orang lain dan memberi responsi secara sopan kepada mereka tanpa latihan dan ulangan. Hakikat perhatian. Pengertian perhatian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang tertuju pada suatu objek atau sekumpulan objek yang memerankan aktivitas, konsentrasi, dan kesadaran. Yang kita ketahui ialah perhatian itu beroperasi pada situasi, sikap, dan rasa. Perhatian yang diberikan terhadap suatu percakapan pada suatu pesta berbeda tipe dan intensitasnya dari perhatian yang kita berikan pada saat ujian lisan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian menyimak. Yang pertama ada sikap. Faktor sikap seseorang akan berpengaruh dalam kegiatan menyimak karena pada dasarnya manusia memiliki dua sikap, yaitu menerima dan menolak. Kedua sikap tersebut memiliki dampak dalam menyimak, itu dampak positif dan dampak negatif. Yang kedua yaitu ada faktor fisik. Fisik seseorang penyimak merupakan faktor yang penting dalam menentukan keefektifan serta kualitas menyimak. Kesehatan dan kesejahteraan fisik merupakan suatu modal penting yang turut menentukan bagi setiap penyimak. Selanjutnya itu ada peranan dalam masyarakat. Faktor peranan dalam masyarakat. Kemampuan menyimak kita dapat juga dipengaruhi oleh peranan kita dalam masyarakat. Sebagai guru pendidik, maka kita ingin sekali menyimak ceramah, kuliah, atau siaran radio dan televisi yang berhubungan dengan masalah pendidikan dan pengajaran di tanah air kita atau luar negeri. Selanjutnya itu faktor kelamin, faktor jenis kelamin. Julian Silverman menemukan faktor-faktor bahwa gaya menyimak pria berbeda dengan gaya menyimak wanita. Gaya menyimak pria pada umumnya bersifat objektif, aktif, keras hati, analitik, rasional, keras kepala, atau tidak mau mundur, menetralkan, intrusif atau bersifat mengganggu, berdikari atau mandiri, sanggup mencukupi kebutuhan sendiri atau swasembada, dapat menguasai dan mengendalikan emosi. Sedangkan gaya menyimak wanita cenderung lebih subjektif, pasif, ramah, atau simpatik, difusif atau menyebar, sensitif, mudah dipengaruhi, mudah mengalah, reseptif, bergantung, atau mandiri, dan emosional. Faktor selanjutnya yaitu faktor pengalaman. Kurangnya minat merupakan akibat dari pengalaman yang kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman dalam bidang yang disimak. Sikap antagonis adalah sikap yang menentang dan permusuhan yang timbul dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan, berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik dapat pengaturan dan pengetahuan ruang kelas serta sarana dalam pembelajaran menyimak. Sedangkan lingkungan sosial mencakup suasana yang mendorong anak-anak untuk mengalami, mengekspresikan, serta mengevaluasi ide. Faktor selanjutnya itu faktor psikologis. Faktor psikologis juga mempengaruhi proses menyimak. Faktor psikologis dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor psikologis yang positif, memberi pengaruh yang baik, dan faktor psikologis yang negatif, memberi pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. Dan faktor terakhir itu faktor motivasi, merupakan salah satu penentu keberhasilan seseorang. Jika motivasi kuat, maka akan pastikan orang itu akan berhasil mencapai tujuannya. Motivasi berkaitan dengan pribadi atau personalitas seseorang. Kalau kita yakin dan percaya bahwa pribadi kita mempunyai sifat kooperatif, tenggang hati, dan akhir argumentatif dan egosentris. Mungkin cukup sih. Apakah ada yang ingin bertanya atau menyanggah?